Pria ini tak pernah membayangkan bahwa dia akan ditembak saat kembali dari membeli pancake untuk anaknya. Anaknya menyaksikan seluruh perampokan mobil pengangkut uang itu dan dia langsung berlari untuk menyelamatkannya. Namun, dia ditembak oleh perampok dan jatuh ke tanah. Dia berusaha mengingat wajah perampok itu sebelum pingsan. Para perampok mengira dia sudah mati dan melarikan diri dengan uang itu. Untungnya, dia dibawa ke rumah sakit dan selamat. Namun, kematian anaknya membuatnya hancur dari dalam. Bertekad untuk membalas dendam, dia dibebaskan lebih cepat dan menggunakan koneksinya di dunia kriminal untuk mencari pembunuh anaknya. Siapapun yang melarikan diri setelah merampok mobil pengangkut uang itu, dia akan membunuhnya. Namun, pembunuh sebenarnya belum ditemukan. Alasan utama kecurigaan adalah bahwa petugas keamanan yang ada di mobil pengawal terlibat. Tanpa mereka, para perampok tidak akan bisa bekerja dengan sempurna. Maka dia memutuskan untuk menyusup ke perusahaan keamanan untuk lolos dari wawancara awal. Ya, dia menciptakan identitas palsu. Dan di wawancara terakhir, dia merendahkan kemampuannya dan berhasil lolos. Dengan cara ini, dia masuk ke perusahaan tanpa menimbulkan kecurigaan. Beberapa waktu kemudian, dia mendapat pekerjaan sebagai penjaga uang. Di perjalanan, terjadi perampokan. Rekannya tertangkap perampok dan diancam untuk menyerahkan uang padanya. Dia setuju, tetapi saat akan melemparkan tasnya, dia tiba-tiba melepaskan tembakan dan menembak mati salah satu perampok. Dia mencoba melawan balik, namun dia berhasil menghabisi seluruh geng dalam sekali serangan. Saat perampok terakhir mulai melarikan diri, dia menembaknya di kaki dan membuatnya terjatuh. Semua orang terkejut melihatnya. Itu bukan keterampilan biasa. Dia memeriksa wajah perampok itu, namun ternyata dia bukan pembunuh yang sebenarnya. Rekan-rekannya memuji keberhasilannya, tetapi dia tidak menunjukkan reaksi. Di perjalanan berikutnya, perampok kembali menyerang. Kali ini, mereka menakut-nakuti kerumunan dengan tembakan. Mereka datang dan menyemprotkan cat hitam ke mobil, mengisinya dengan asap, lalu mengeluarkan Jason dan tim dari mobil. Namun, begitu para perampok melihat wajah Jason, mereka langsung melarikan diri dengan ketakutan, seolah-olah mereka melihat hantu. Ternyata, mereka adalah orang-orang Jason sendiri yang tidak ingin mengganggu rencananya. Kemudian, Jason mengambil gambar dari tersangka, tetapi tidak ada yang ditemukan. Ternyata, perampok itu adalah seorang tentara pensiunan yang pendapatannya rendah. Mereka merampok dan membunuh anak Jason. Namun, dia tidak puas dengan itu dan merencanakan satu pekerjaan besar terakhir sebelum pensiun. Seorang kenalan lamanya setuju dan berjanji untuk memberinya uang tunai sebesar 20 crore. Informan ini ternyata adalah mitra Jason, Walter White. Untuk menghentikan Jason, Walter White mengungkapkan identitasnya dan mengancam akan membunuhnya jika dia tidak bekerja sama. Jason dengan tenang berkata, "Dokter, kita berdua berbeda." Dia setuju untuk menemukan pembunuh anaknya. Walter kemudian menghubungi gengnya dan membawa mobil pengangkut uang keluar ke jalan. Mereka mematikan kamera dan memberi tahu kantor pusat bahwa mobil tersebut sedang dalam perbaikan. Kemudian, perampok yang mengenakan masker datang dan memasuki gudang perusahaan. Mereka menyandera petugas dan mulai menembak. Mereka tidak terluka karena mengenakan